warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna billah. Bismillahi tawakkalna fillah. Bismillahi tawakkalna lillah. Alhamdulillah binuri kasyafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sayyidil barakah ya imamil karamah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Syukur tasyukur kembali bersama-sama kita haturkan keharibaan Allah sesembahan kita Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahman dan rahimnya, kenikmatan lahir batin yang setiap saat dan detik mengalir dalam kehidupan kita. Dan mari dari hati kita yang paling dalam kita ikrarkan rasa terima kasih kita biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya harus kita wujudkan di dalam langkah kehidupan kita. Wujud daripada syukur adalah takwa Allah, ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur, ahli di dalam mensyukuri nikmatnya Allah. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang setia, yang hakiki, wa zahiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin, saudaraku yang dimuliakan Subhanahu wa taala, keluarga besar Majelis Ta'lim At-Tadkir Kaliaren, rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kembali kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipertemukan di tempat yang mubarak semata-mata hanya karena Allah. Malam ini mengawali dari rutinitas tahunan tiap bulan Ramadan tanggal 15, 16 dan 17 adalah ibadah bersama, adalah doa bersama yang telah diwasiatkan oleh guru kita Bapak Kiai Joko Mardhesa. Semoga betul-betul membawa berkah dan hikmah demi iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saudaraku rahimakumullah, tentunya di malam yang mulia ini mari bersama-sama kita berserah diri, bersama-sama kita mengevaluasi diri setelah 10 hari yang pertama kita mengamalkan amalan dari guru kita. Setelah sekian lama kita sudah menjalankan
ibadah puasa di bulan Ramadan, yaitu malam ini adalah malam yang ke-15 yang perlu kita introspeksi, evaluasi dalam diri kita, mengkaji di dalam hati kita, mengkaji dalam perjalanan kita. Maka di situ dengan pertolongan Allah akan nampak jelas di mana letak kekurangan kita, akan nampak jelas di mana letak kesalahan-kesalahan kita selama ini. Dan inilah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pertolongan Allah, tanpa hidayah Allah, mustahil kita ini mampu menemukan letak kesalahan dan kekurangan kita sendiri. Maka ngaji adalah mengkaji dalam diri kita. Kita kaji di dalam hati kita, di dalam perjalanan kita. Maka sesungguhnya segala yang menjadikan kita berat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberatkan kita untuk memuja dan memuji Allah, memberatkan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah dosa-dosa kita sendiri. Maka inilah yang harus kita sadari. Banyak sekali sampah-sampah hati, banyak sekali dosa-dosa yang setiap saat, setiap detik masih dijalankan. Maka yang pertama adalah penyadaran, kesadaran dalam diri kita untuk bertaubat dengan taubatan nasuha, untuk bersungguh-sungguh berbenah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tidak boleh lepas, yaitu ruh istighfar, ruh mohon ampunan kepada Allah, kesadaran bahwa kita ini zalim, kesadaran bahwa kita ini banyak hutang kepada Allah, yaitu hutang dosa-dosa kita hablum minallah, dan kita juga masih banyak dosa-dosa, hutang dosa hablum minannas. Ini yang tidak boleh lepas dari diri kita, sehingga setiap saat dan detik tidak ada celah kesombongan dalam diri kita, tidak ada celah keangkuhan, tidak ada celah ujub di dalam rasa kita, sebab kita gerumangsani bahwa kita ini masih banyak dosa. Ini yang harus dijaga, rasa bahwa kita ini banyak dosa. Maka tatkala rasa ini masih hadir, ini yang akan mengendalikan zahir batin kita untuk tetap tunduk merunduk di hadapan Allah. Kalau rasa ini sudah hilang, sedetik saja rasa kita, rasa istighfar ini lepas dari hati kita, maka kesombongan yang akan hadir, kecongkakan, keangkuhan, kezaliman dalam diri akan hadir. Na'udzubillah min dzalik. Tetaplah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka di saat kita zikir, baik itu istighosah, wirid, apalagi da'i, segala yang menghalangi kita, menghalangi rasa kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ilusi ngantuk kita ataupun capek kita, resah, gelisah, tidak tenang, dingkerjot dan lain sebagainya, maka sadarilah ini bersumber dari kekufuran di dalam hati kita. Ini adalah bersumber daripada sampah-sampah hati yang sudah sekian lama
berpuluh-puluh tahun tanpa kita mampu untuk membersihkan, karena sesungguhnya dibutuhkan kesungguhan mengemis, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang mengisi apa? Mengisi hati kita, mengisi waktu kita, mengisi hidup kita setiap saat dan detik, dari bangun tidur, dari pagi, siang, petang, malam, terus berputar, berjibaku di alam kesombongan, di alam keresahan, gelisah, di alam gundah gulana. Yang menguasai, bertengger di dalam hati kita adalah nafsu kita, lawamah kita, sufiyah, amarah. Ini menghasilkan sampah. Bahasa sekarang menghasilkan energi negatif. Ini menumpuk di dalam hati kita. Maka di saat kita berzikir kepada Allah, inilah penghalangnya. Begitu kita belajar daim fokus kepada satu titik, merasakan keagungan dan kebesaran Allah masuk dalam hati kita sendiri, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang akan menghalangi bermunculan satu persatu. Ngantuk yang tidak tahan, yang tidak tertahankan, itu adalah efek daripada lawamah, nafsu hayawan yang dibiarkan, yang tidak pernah dikendalikan. Gelisah, resah, itu pancaran dari sufiyah, nafsu jin yang ada di dalam hati, yang masih dimanjakan, nafsu untuk memiliki sesuatu di dalam dunia ini. Keinginan demi keinginan yang tidak pernah putus. Maka tidak akan mungkin manusia itu hidupnya tenang, tidak akan mungkin manusia itu mampu berzikir dengan baik dan benar, tidak akan mungkin manusia itu mendapatkan predikat qalbun salim kalau hidupnya masih dikendalikan keinginan demi keinginan yang sambung menyambung, tidak pernah putus dalam hidupnya, yang bersumber dari hawa nafsu. Gak akan mungkin. Sebelum kita mampu mengendalikan keinginan, bagaimana cara mengendalikan keinginan? Kembali kepada apa yang diajarkan oleh baginda kita dan yang guru kita. Peka keinginan ini dengan dua tali, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang hadir bukan keinginan yang bersumber dari nafsu, tetapi yang hadir adalah hidayah Allah, dorongan untuk menuju kebaikan, apalagi tarikan menuju kebaikan, menuju ridho Allah. Saudaraku rahimakumullah, contoh yang sangat sederhana. Di saat kita makan, sudahkah betul-betul kita makan ini dengan etikat yang benar, bahwa makan itu bagian daripada ibadah? Makan ini diiktikati semata-mata untuk ikhtiar menegakkan punggung kita, agar raga ini punya kekuatan, agar raga ini punya energi, agar raga ini terjaga kesehatannya, semata-mata sebagai bekal dan modal untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan adalah semata-mata karena Allah. Aku makan karenamu ya Allah. Makan adalah sebuah ikhtiar, sebuah etikat didampingi dengan etikat yang benar untuk menegakkan jasad ini, agar tetap bisa dibawa sholat, agar mampu kita berjalan di muka bumi ini untuk mengemban amanah Allah liya'budu. Ini kendaraan bumi atau dunia. Yakin
sesuap nasi yang masuk, seteguk air yang masuk menjadi berkah dan dinilai ibadah. Tetapi tatkala kita tidak pernah peduli tentang makan, maksudnya tidak pernah peduli, tidak pernah kita belajar bagaimana makan ini kita etikati yang baik dan benar, sehingga tanpa sadar kenikmatan makan dan minum disabotase oleh nafsu kita. Yang mendorong makan adalah lawamah, sehingga kalau makanannya tidak selera, tidak enak, memaki makanan itu, maitu makanan itu, tidak syukur kepada Allah. Dihadirkan makanan yang biasa, tidak disyukuri. Pengennya makanan yang enak, bayangannya makanan-makanan yang lezat. Kemudian yang mendorong ini adalah nafsu kenikmatan pengen makan. Tidak ada dihadirkan di situ ayat Allah, asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin dia makan, bertambah kekuatan lawamahnya, sebab makannya MOU dalam makan minum adalah untuk nafsu hayawannya, yang mendorong makan karena kesenangannya, yang mendorong makan karena keinginan daripada lezatnya, bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya mendapatkan kenikmatan dari nafsu lawamah, kelezatan dalam makannya, tetapi tidak mendapatkan keberkahan. Kalau dietikati dengan baik dan benar, dia mendapatkan berkah, kekuatan, makan minum yang masuk, yang hadir dalam dirinya, maka berproses menjadi energi kekuatan hak dalam menegakkan la ilaha illallah, dan dia tetap mendapatkan kenikmatan dari makan itu. Ini baru contoh tentang makan, belum yang lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di bulan suci Ramadan ini mari bersungguh-sungguh untuk berserah diri kepada Allah. Kita mengaku muslim, kita mengaku beragama Islam, bahwa seorang muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Totalitas, betul-betul mengembalikan titik awal yang butuh. Kegiatan apapun dalam hidup kita ini dietikati semata-mata sebagai wujud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, inilah jihad fisabilillah, jihadul akbar, jihadun nafsi. Perjuangan yang paling besar itu sesungguhnya melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu, melawan hawa nafsu. Maka nafsu kita harus tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, sehingga tatkala sampah-sampah hati ini sudah dikeluarkan, sudah bersih, hidupnya diawali, diakhiri dengan etikat yang benar, waktu demi waktu diisi dengan etikat yang benar, maka dari pagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang mengisi kehidupannya adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sirna, resah, gelisah, gundah gulana, kesombongan, iri, dengki, kebencian, sakwa sangka lepas dari hatinya, maka dia akan merasakan ketenangan hati. Tatmainul qulub, qalbun salim, hatinya akan kembali tenang. Setitik ketenangan dalam hati dan terus berkembang menjadi ketenangan yang hakiki, memancar dalam kehidupannya, tenang kehidupannya, tenang rumah tangganya, tenang zahir dan batinnya, sebab bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah zikrullah yang hakiki, inilah
zikir yang hakiki, mengingat Allah wa zahiran wa batinan. Seluruh Allah, semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang beruntung, yaitu hamba-hamba Allah yang betul-betul tidak lepas dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba Allah yang betul-betul zahir dan batin ini tidak lepas dari alam rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu muslim sejati, hamba Allah yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa zahiran wa batinan. Di setiap langkahnya melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap gerakannya senantiasa bersama dengan ridha Allah. Inilah manusia yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah dalam golongan hamba-hambaku, masuklah di dalam surgaku. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin saudara-saudara Allah, terima kasih atas kehadirannya. Acara kita dijadwalkan 3 malam, yaitu malam 15 besok, malam yaitu malam 16 dan juga malam 17. Dimohon untuk bisa hadir karena ini 1 tahun sekali. Semakin sulit halangan rintangan, maka itu semakin kuat hikmah yang akan diterima, berkah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allahu Akbar modalnya nekat. Kalau cuma ngantuk berges terjang Allahu Akbar, bismillah, hadir. Karena ini hikmahnya sangat besar. Ada malam 15, malam 16 dan malam 17. Yang malam 17 nanti umum, ibu-ibu, anak-anak semuanya diajak, yaitu peringatan nuzulul Quran. Tetapi malam 17 nanti kita masih nunggu. Kemarin kita sudah koordinasi karena wasiat dari guru kita, malam 17 Ramadan itu peringatan nuzul Quran adalah hari lahirnya kalian, ulang tahun At-Tadkir kalian. Kalau At-Tadkir pusat yang Nur Ghazali itu malam 18 Sa'ban. Diingat-ingat. Kalau kalian nanti kane Bapak Kiai Joko Islam itu harinya Rebu Pon malam 17 Ramadan. Pertama kali diadakan pengajian akbar di sini tahun 2006. Dan kemudian beliau memberikan wasiat setiap 1 tahun, tiap malam 17 Ramadan diadakan pengajian akbar, pengajian nuzulul Quran, bukan pengajian akbar, pengajian nuzulul Quran. Dan nanti kali beliau nanti ditawarkan kepada rekan-rekan, kalau yang berkenan untuk ngampir ke, maka di situ contoh, di Gerobogan, di Temon, mau di Purwodadi, banyak kampung misalnya, atau mau di Kudus atau mau di mana, nanti bisa. Tapi kalau tidak ada yang ngampir ke, nanti kali beliau maka fokus kembali di sini di Lengki pengajian nuzulul. Kami masih menunggu jawaban teman-teman
kalau nanti tidak ada yang ngampirke, maka malam 17 kita seperti biasa pengajian nuzul Quran di majelis taklim at-tadkir kalian lagi nanti dikabari. Yang penting besok malam hadir lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk zikir malam ini sampai besok malam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Kalau mau dihitung itu 9.999. Kalau dihitung dalam waktu sehari semalam, mulai malam ini sampai besok malam, itu amalan dari beliau 9.999. Yang mau hitung, kalau yang nggak dihitung, pokoknya setiap saat dalam kondisi apapun hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin saudara rahimakumullah, demikian dari awal akhir segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.